Alhamdulillah, ya, kita mulai tepat jam 5.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad dan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabatku semua, semoga selalu Allah berikan kesehatan, kekuatan, dan juga Allah berikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berbuat kebaikan. Alhamdulillah, hari ini kita live dari Pontianak. Masya Allah. Senin kemarin kita live dari Jakarta, Cibinong, Bogor ya. Hari ini kita live-nya dari Pontianak. Ini asik banget ya, kayak udah punya pintu kemana saja ya. Senin kemana, Selasa kemana, Rabu kemana gitu ya. Insya Allah, Allah beri nikmat yang begitu luar biasa. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, hidayah, dan juga doakan saya dan keluarga saya juga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan istiqomahan. Teman-teman, hari ini kita mau ngobrol apa enaknya ya? Kalau ada topik, tema yang pengen dibahas khusus, silahkan dituliskan di kolom chat kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, saya akan lanjutkan diskusi kita di pekan lalu, yaitu tentang gaspol. Jadi kita ini hari ini temanya lebih berbicara tentang wirabu usaha. Nah, hari Rabu itu kita banyak bicara tentang tips-tips bisnis ya. Kalau Senin itu Senin inspirasi. Alhamdulillah hari Senin kemarin kita banyak mendapatkan inspirasi dari Ustadz Lukman ya, yang waduh masya Allah syahdu banget. Dan kemarin tuh kayaknya tembus sampai ke hati. Kalau ada yang ngikutin ngopi pagi di hari Senin kemarin gitu ya, dengan anak-anak yatim, dengan kajian Ustadz Lukman itu, aduh, insya Allah luar biasa ya. Nah, hari ini Rabu, kita temanya adalah Rabu itu wirabu usaha, jadi tips tentang wirausaha, dan hari Jumat itu kita tipsnya biasanya Jumat takwa ya. Nah, karena ini adalah temanya tentang wirausaha, nah maka kita akan bahas nih tips-tips seputaran wirausaha ya. Jadi kalau ada yang pengen ditanyain, silahkan ditulis di kolom chatting ya. Nah, sahabat sekalian, gaspol ya, bagaimana kita meningkatkan yang namanya optimisme kita di akhir-akhir ini ya. Kadang kalau kita ngelihat gitu ya, kemarin saya baru tahu ternyata kepanjangan dari PCR gitu ya, pinter cari rupiah. Aduh, ada banyak meme yang beredaran di satu dua hari terakhir gitu ya. Saya ngerasain banget kemarin gimana. Waduh, kalau penerbangan itu ribet banget gitu ya, harus ngurusin PCR dan lain-lain gitu ya. Ternyata masya Allah luar biasa ya. Ada yang dapat keuntungan sampai triliunan ternyata dari bisnis PCR ini ya. Nah, jadi makanya akhirnya keluar meme baru. PCR itu ternyata singkatannya pintar cari rupiah gitu ya. Tapi kita akan membahas gitu ya. Eh, jadi kita membahas namanya post COVID recovery. Nah, jadi kita sudah sampai di akhir nih, PCR-nya itu post COVID recovery atau post COVID rebound. Nah, jadi bagaimana kita bisa recovery dan rebound di akhir nih, di tikungan terakhir. Makanya saya bilang gaspol. Nah, kenapa kita bicara tentang strategi untuk kita bisa bangkit atau strategi kita bisa rebound di tikungan terakhir COVID ini? Nah, kenapa? Karena perjalanan saya ngerasa ini saya di Pontianak semalam saya keliling, masya Allah luar biasa, rame banget udahan gitu. Jadi jalanan itu udah penuh banget dan ada satu daerah itu yang eh, apa namanya penuh banget sudah dengan kafe-kafe, warung apa segala macam, orang juga nggak pakai masker gitu. Nah, titik ini saya ngerasa oh ya memang ini sudah mulai recovery, ekonomi juga sudah mulai baik gitu ya. Nah, terus terakhir kemarin juga saya lihat di Jakarta di mana segala macam. Kan kemarin kan acara kita di Taman Safari di Bogor yang sama Ustadz Lukman itu juga sudah penuh gitu jalanan. Saya bahkan tuh macet banget gitu. Saya ke Bogor itu perjalanan hampir 2 jam gitu. Jadi saking macetnya gitu. Nah, padahal itu hari Senin. Dari sini apa yang hikmah yang bisa kita ambil gitu, bahwa insya Allah ini pandemik sudah berakhir gitu ya. Nah, karena pandemik juga sudah mulai berakhir, maka apa yang harus kita lakukan? Saya sering mengumpamakan ke teman-teman semua itu ibaratnya bahwa kita ini bentar lagi akan kebanjiran nih opportunity gitu, kebanjiran demand gitu. Jadi ada yang namanya lonjakan permintaan atau namanya demand shock gitu ya. Nah, maka ketika terjadi demand shock atau lonjakan permintaan ini, apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, inilah yang harus kita antisipasi dengan baik, kita harus preparation dengan baik ya. Nah, jadi istilahnya apa? Gaspol. Nah, jadi ini banyak banget yang bisa kita kita ambil gitu ya, banyak banget yang bisa kita manfaatkan, banyak banget yang bisa kita optimalkan
di masa-masa akhir ini. Terakhir kita membahas tentang kalau kita ingin benar-benar bisa ngambil opportunity-nya di momen terakhir, maka Anda harus siap-siap. Siapkan mindset, siapkan dengan tim, siapkan juga dengan apa namanya logistik gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di pertemuan yang hari Rabu ini, bagaimana kita ngegaspol di tikungan terakhir ini agar kita benar-benar bisa sukses gitu ya, bisa berhasil gitu. Nah, namanya adalah pressure management. Namanya apa? Pressure management. Teman-teman semua, banyak perusahaan, banyak organisasi yang akhirnya tidak siap ketika mendapatkan lonjakan permintaan atau terjadi namanya perlonjakan apa namanya opportunity ini karena nggak siap dengan pressure gitu, tidak siap dengan tekanan gitu. Nah, maka pressure management ini harus teman-teman latih gitu. Saya mau tanya sama teman-teman semua, ini ada yang sudah live di sini. Pressure atau tekanan itu sebenarnya baik atau buruk ya konotasinya gitu. Teman-teman suka nggak sih di pressure gitu, ditekan gitu? Coba tolong dijawab di kolom chat. Menurut teman-teman, pressure itu, tekanan itu positif atau negatif gitu ya? Coba di komentar. Tekanan itu baik atau buruk? Nah, kira-kira gitu bahasanya gitu. Belum ada yang jawab? Saya tunggu dulu. Mana ya? Jawab. Mas Madi, positif. Oke. Ngeri. Apa nih yang ngeri, Mas Baim? Oke, iya. Apalagi? Cuma 2 yang jawab, yang lain mana nih? Tekanan itu positif atau negatif gitu ya? Positif selama kita bisa menyikapi yang benar. Kalau di kajian gini jadi orang baik semua ya. Padahal pada dasarnya kayak baik biasanya kalau ada pressure kinerja lebih baik dan lebih cepat. Wah, jadi senang ditekan di badan. Ada yang baik, ada yang buruk. Oke. Nah, selama ini seringkali orang itu menghindari pressure, menghindari tekanan. Orang lebih senang dengan zona nyaman. Orang lebih senang dengan yang tidak ada tekanan gitu, ya. Nah, jadi mostly mayoritas gitu ya. Saya ngelihat teman-teman atau apa namanya mayoritas orang itu coba tanya sama karyawan kita, tanya sama tim kita gitu, ya. Nah, negatif jadi down saya. Jadi mostly mayoritas orang itu menghindari tekanan. Gitu. Banyak banget. Kenapa kok keluar dari perusahaan kita? Wah, aduh pressure-nya gede banget, nggak kuat gitu. Banyak orang yang apa namanya menghindari pressure gitu, menghindari tekanan. Gitu. Itu udah lazim gitu, sangat sangat lazim sekali gitu. Tapi sekarang kita akan coba ngelihat namanya pressure management ya. Kita akan ngelihat apa ya sisi lain, insight dari yang namanya pressure. Jadi tekanan itu hukum apa namanya fisika ya, tekanan gitu. Ketika kita ada tekanan, maka tekanan itu akan menimbulkan sebuah gaya. Jadi tekanan menimbulkan gaya atau dorongan gitu. Jadi tekanan kan menimbulkan gaya atau dorongan. Nah, ini yang harus kita pahami. Tekanan menimbulkan gaya atau dorongan. Atau energi ya ini ya. Nah, tekanan menimbulkan gaya atau dorongan atau energi ini akhirnya menimbulkan gerak, tindakan gitu ya. Jadi pressure itu, tekanan itu akhirnya menimbulkan gerak, menimbulkan tindakan. Coba kalau nggak percaya, saya kita punya tim lelet gitu, nggak apa namanya kerjanya nggak produktif, santai-santai aja. Kita pressure itu dia pasti akan bergerak gitu. Itu contoh sederhananya ya. Nah, gerakan itu menimbulkan pertumbuhan gitu. Nah, jadi yang membuat kita bertumbuh itu adalah tindakan atau gerakan. Nah, jadi rumusnya kayak tadi, pressure, tekanan menimbulkan dorongan atau energi ya. Ini gaya. Nah, gaya atau energi atau ini akan menimbulkan kayak gravitasi akan menimbulkan yang namanya apa namanya? Menimbulkan gerakan. Gerakan itulah menimbulkan pertumbuhan. Nah, ini yang harus teman-teman pahamin dulu ya. Nah, musuhnya pressure, musuhnya tekanan, itu namanya keseimbangan. Jadi kalau di sini ada pressure, di sini ada keseimbangan. Nah, keseimbangan itu dia nggak ada gaya di sana. Nggak ada tekanan itu berarti nggak ada gaya. Dia seimbang, balance. Nah, dalam kondisi seimbang, dalam kondisi balance gitu ya, maka dia tidak akan ada yang namanya dorongan, tindakan gitu ya. Dia pasti akan masuk ke dalam namanya zona nyaman, ya. Nah, zona nyaman ini kalau kita ada dalam zona nyaman itu tidak ada pertumbuhan. Nah, jadi kira-kira begitu. Saya ulang ya. Jadi kalau seandainya tadi di sini ada pressure itu menimbulkan dorongan, tindakan dan juga pertumbuhan. Kalau di sini
Lawannya pressure itu adalah keseimbangan. Nah, dalam keseimbangan gayanya nol. Nol itu artinya nggak ada gaya, seimbang balance dia. Ya, gaya yang nol tadi karena seimbang tadi, akhirnya nggak ada dorongan untuk bertindak. Nah, artinya eh, nol gitu ya. Nah, kalau tidak ada gerakan atau zona nyaman tadi, tidak ada tindakan, dia akan akhirnya tidak ada pertumbuhan. Maka yang harus kita ambil petik hikmah dari materi yang tadi saya sebut dengan pressure management, itu yang pertama apa? Yang pertama bahwa ketika ada pressure, ketika ada tekanan itu akan menimbulkan tindakan yang tindakan itu akhirnya menimbulkan pertumbuhan. Ya, tapi ketika kita tadi dalam zona nyaman itu ibaratnya contoh gini, kita nggak perlu kerja, nggak perlu ngapa-ngapain di rumah itu sudah tiap hari ada yang ngirimin makanan apa segala macam kita pasti nyaman. Di rumah paling kerjanya nyantai-nyantai tidur-tiduran kira-kira gitu. Tidak ada pertumbuhan. Ya, kenapa? Karena kita santai gitu ya. Nah, inilah yang terjadi di pandemik. Ada orang yang tidak terpressure, akhirnya dia santai di rumah, tapi ada yang terpressure. Nah, ketika tidak terpressure, coba kita ngelihat. Di dalam zona nyaman, ternyata tidak ada pertumbuhan. Di dalam zona nyaman, tidak ada dorongan akhirnya yang membuat pertumbuhan. Tapi di dalam pertumbuhan, kalau Anda tarik tadi garisnya ke atas, tidak ada kenyamanan. Nah, Anda pilih mana? Ya, nyaman tapi tidak bertumbuh, atau bertumbuh tapi tidak ada kenyamanan. Ayo. Ya, ini yang harus kita manajemen dan kita pahamin gitu. Banyak orang akhirnya kadang memilih, aduh saya pengen nyaman gitu, pengen enak gitu ya. Tapi ya resikonya nggak ada pertumbuhan. Tapi kalau kita bertumbuh, apalagi bertumbuh yang menumbuhkan, bergerak yang menggerakkan, pasti banyak pressure, banyak tekanan gitu ya. Tidak ada kenyamanan di dalamnya. Nah ini sebuah rumus ya yang bisa teman-teman apa namanya ambil gitu. Teman-teman mau ambil mau mana gitu. Nah saya ngerasa banyak mungkin yang sering tanya, Coach, ngapain sih keliling terus, apa nggak capek gitu ya, pagi hari ini masih ada di Malang, besok udah di Surabaya, kemarin kayaknya di Jogja, ini sekarang sudah di Cibinong gitu ya. Perasaan baru kemarin ketemu di Jogja, tahu-tahu udah di Solo, Solo udah di Bogor, Bogor hari ini udah di Pontianak, gitu ya. Nah, karena saya harus membuat dorongan, tekanan dalam diri saya sendiri. Jadi kalau di hidup saya sudah mulai balance, sudah mulai nggak ada, sudah mulai agak nyaman-nyaman dikit gitu. Saya push lagi, saya dorong lagi, saya manajemenin lagi agar bergerak terus gitu, agar pelanting terus. Jadi karena apa? Karena saya nggak punya atasan gitu, nggak ada yang nge-pressure saya. Maka saya akan mempush diri saya dengan goal-goal baru, target-target baru, achievement-achievement baru, agar diri saya itu terus tertekan gitu. Dalam konteks ini adalah pressure management gitu. Nah, ini yang akan membuat kita akhirnya bergerak gitu, walaupun tidak nyaman. Ya, mungkin keliling capek apa segala macam gitu. Tapi disitulah akhirnya terjadi yang namanya pertumbuhan. Dan bagaimana pertumbuhan kita menumbuhkan orang lain gitu. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa pressure atau tekanan itu positif gitu. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena saya punya filosofi. Filosofi saya adalah dunia ini bukan tempat beristirahat. Dunia ini tempat berlelah, tempat kita capek-capek mengumpulkan amal rezeki dan amal soleh. Nah, istirahatnya nanti kalau sudah menapakkan kaki di surga. Nah, maka bukan waktunya sekarang santai-santai gitu. Karena pas setiap detik yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, santainya di mana nanti kalau udah di akhirat gitu. Sekarang berjuang mati-matian gitu. Nah, inilah yang saya maknai dalam kehidupan gitu. Nah, maka apa? Maka teman-teman harus bisa mempunyai satu mindset yang sama. Ya mungkin kalau saya tadi kita kalibrasi adalah pressure, tekanan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Ya, selama dalam konteks kita bisa memanajemen. Ya, pasti dalam konteks kita bisa manajemenin. Kenapa? Karena Allah tidak akan menguji hambanya melebihi dari batas kemampuannya gitu. Jadi tapi poinnya adalah jangan takut dengan pressure, jangan takut dengan tekanan, karena sesungguhnya tekanan itulah yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik ya. Nah, sama. Dalam konteks pressure management ini, lonjakan permintaan yang akan terjadi ini sekarang sudah terjadi sebenarnya di momen-momen sekarang sampai dengan Desember sampai dengan Januari nanti yang akan melonjak luar biasa permintaannya, itu pasti akan menjadi pressure, akan menjadi tekanan. Kita ditekan bawahan, ditekan sama atasan. Nah, atasan-atasan kita. Atasan kita ditekan, di pressure oleh siapa? Coba. Di pressure sama siapa? Ada yang bisa jawab nggak? Misalnya kita bawahan nih, kita ditekan sama atasan. Atasan kita misalnya owner lah paling tinggi. Owner ini sebenarnya ditekan, di pressure sama siapa? Ada yang bisa jawab? Coba mana? Belum ada yang jawab? Owner biasanya ditekan sama siapa? Ditekan sama karyawan. Kok karyawan? Kebalik ini. Target, ada lagi keadaan.
tetap beroperasional. Oke. Gini, contoh ya, saya tadi karena konteksnya adalah demand shock, konteksnya itu adalah lonjakan permintaan. Lonjakan permintaan itu gini, jadi contoh. eh kita nih, misalnya saat ini, misalnya produksi, Mas Irfan deh yang kemarin baru saya SCL. Sehari misalnya produksi 100 porsi soto gitu ya. 100 porsi soto jalan baik gitu ya, normal gitu. Ada pesanan jalan normal gitu ya. Nah, ketika permintaan naik, ceret, akhirnya kan, waduh, kok ini nggak kelar nih, ini belum siap, ini belum itu. Pasti ownernya kan pasti ke pressure tuh. Owner pasti akan nge-pressure ke teman-teman, ayo tim, ayo gerak-gerak, ayo cepat, bagi tugas apa segala macam. Timnya bergerak lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien gitu. Kenapa? Karena di pressure oleh owner. Nah, pertanyaan owner tadi itu akhirnya semangat itu. Nah, ini dia mulai jawab. Di pressure oleh siapa? Nah, biasanya sebenarnya kalau saya ngeliat bukan target, tapi owner itu seringkali ke pressure oleh customer, oleh konsumen gitu. Coba. Jadi konsumen inilah yang akhirnya seringkali mempressure kita. Kenapa? Karena kita pengen memberikan yang terbaik kepada konsumen. Owner akhirnya apa? Waduh, ke pressure sama konsumen. Wah, ini kapan kalau belum dikirim? Ini kapan? Ini gimana? Ini gimana? Kenapa? Owner kan nggak punya bos. Bosnya siapa? Bosnya yang ngasih duit kepada owner itu adalah konsumen. Maka owner itu seringkali dia sangat sensitif sekali atau sangat jaga banget konsumen gitu. Nah, inilah yang harusnya kita apa namanya kita ngelihat gitu. Jadi uh, kita benar kalau teman-teman tadi bilang, oh ini ke pressure karena keadaan apa segala macam, betul. Tapi dalam konteks dorongan pressure ini, maksudnya yang ngepush kita siapa gitu. Kalau keadaan itu kan adalah sesuatu yang memotivasi ya. Keadaan, terus kita harus bisa gaji karyawan itu adalah kondisional yang membuat kita harus ini. Tapi pressure itu adalah datang dari mana gitu. Dorongan itu datang dari mana? Kalau owner karena sudah nggak punya atasan, maka pressure-nya dorongannya biasanya dua, dari internal, kalau kayak saya tadi internal belief, atau dari customer. Nah, pertanyaan yang besar buat saya, kalau pressure itu adalah tadi akhirnya bisa membuat kita bergerak, mengefektifkan, mengefisienkan, dan akhirnya gerakan itu membuat kita bertumbuh, ya, berarti kan pressure ini positif. Pressure yang positif ini datang dari atasan di pressure oleh konsumen. Pertanyaan saya, siapa yang mempressure konsumen sehingga mempressure kita? Itu pertanyaan utamanya. Siapa ya yang kira-kira ngebuat konsumen itu mempressure kita? Kenapa kok konsumen bisa mempressure kita? Nah, ini Denny Arianto. Pagi-pagi udah dapat pressure oleh konsumen. Alhamdulillah, gerak cepat, gercep, sip, mantap. Coba, saya pengen jawab. Satu jawaban. Siapa yang akhirnya mempressure konsumen itu untuk mempressure kita? Sehingga kita mempressure karyawan kita. Ada yang mau jawab? Coba di kolom chat. Siapa ya yang mempressure konsumen? Kenapa kok akhirnya dia datang ke kita marah-marah, datang ke kita komplain, datang ke kita akhirnya nge-push, datang ke kita minta dipercepat apa segala macam gitu. Kira-kira siapa yang mempressure konsumen? Ada yang mau jawab? Belum ada yang jawab? Oke. Customer need. Oh, ada lagi. Apa lagi tadi? Nggak ada yang jawab? Bingung? Bingung atau nggak menyimak ini? Oke. Kebutuhan mereka. Karena kita udah klik dengan value kita. Kebutuhan, kompetitor, pelanggannya. Nah, ini ada yang menarik. Ada dua jawaban yang saya suka. Sistem dan yang lainnya. Mostly mayoritas dari kita tidak menyadari dari mana sih datangnya pressure itu. Ada yang menjawab karena kebutuhannya sih kompetitor, ada pressure itu datang dari lingkungan, pelanggannya dan seterusnya. Tapi tahukah kita tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini dan semua itu sudah diatur. Ada yang maha mengatur, ada yang maha mengantarkan konsumen ke kita, ada yang maha menggerakkan hati-hati konsumen kepada kita. Siapa dia? Ya pemilik hati. Siapa dia? Pemilik segala-galanya. Jadi saya memaknai bahwa konsumen yang datang ke kita marah-marah, nge-push kita, nge-pressure kita, itu Allah yang kirim kepada kita. Allah yang kirim kepada kita. Nggak akan ada yang terjadi tanpa izin atau kehendak Allah. Gitu. Nah, maka konsumen yang datang nge-push kita itu adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita agar kita bertumbuh. Dengan cara apa? Allah kirim ke orang-orang yang akan nge-push kita. Allah kirim untuk orang-orang yang akan nge-pressure kita. Gitu. Yang tujuannya untuk apa? Untuk menguji kita agar kita jadi lebih baik. Ya. Pasti ada Allah di sana.
Nah, inilah yang menarik. Maka jangan pernah sebel dengan orang yang nge-push kita. Karena sesungguhnya orang itu didatangkan Allah untuk membuat kita jadi lebih baik. Karena kalau kita nyantai-nyantai aja, diem-diem aja, nggak ada yang nge-push, kita nggak bertumbuh. Nah, maka ya coba kita ngelihat. Banyak dari kita hanya berpikir eh, apa ya namanya secara logik saja gitu ya. Logiknya, wah dia kan pasti dipush oleh konsumennya dia juga, dia dipush oleh kompetitor, dia dipush oleh apa. Ya mungkin secara logikal benar. Tapi coba, kan nggak ada yang kebetulan. Kenapa kok kita yang akhirnya terpressure? Kenapa kita dipush gitu ya? Karena ada yang sedang menggerakkan yang ingin kita bertumbuh jadi lebih baik. Siapa itu? Allah yang datangin. Jadi kalau ada yang nge-push kita, baik itu pasangan kita, anak-anak kita, gitu ya, konsumen kita, karyawan kita, siapapun itu yang datang akhirnya datang membuat kita tertekan, membuat kita terpush, sesungguhnya itu Allah yang menggerakkan untuk membuat kita bertumbuh jadi lebih baik. So, teman-teman semua, yuk kita mulai latihan memanajemeni tekanan ini. Kita mulai latihan memanajemeni pressure ini. Justru kalau hidup kita ini nggak ada pressure, nggak ada yang nge-push, kita introspeksi. Kenapa ya? Allah kok nggak kirimin orang-orang yang nge-push kita untuk jadi lebih baik lagi? Apa jangan-jangan Allah lupa dengan kita? Atau jangan-jangan kita kurang meminta? Karena sesungguhnya Allah itu datengin suka-suka Allah. Siapa yang mau didatengin Allah untuk membuat kita lebih baik gitu? Kenapa? Karena surga itu tempatnya orang-orang yang baik gitu ya. Maka ospeknya itu ada di dunia. Nah, ini anggaplah itu semua adalah ospek buat kita semua gitu ya. So, teman-teman, kalau didatengin orang-orang yang lagi nyebelin banget kayaknya gitu ya, yang nge-pressure banget, yang buat kita tertantang, yang membuat kita ini, yakini itu adalah utusan Allah yang datang ke kita. Maka hargain itu gitu ya, hargain orang-orang yang sedang datang untuk menguji kita itu tadi ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, maka bersiap, bertumbuh, siapkan mental kita, ya. Karena sesungguhnya Allah pengen ngeliat kita bertumbuh jadi lebih baik lagi. Salah ya, teman-teman semua. Jadi kalau sedang dikirim sama Allah trainer, sedang dikirim sama Allah orang yang nge-push kita, jangan bersedih hati dan jangan berkecil hati. Itu adalah tanda sayang. Harusnya kita bersyukur. Nah, itu kuncinya. Bersyukurlah ada orang yang nge-push kita. Kenapa? Karena sesungguhnya itulah yang akan membuat kita jadi bertumbuh. Ya, itulah yang akan membuat kita jadi lebih baik lagi. Salah kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini mulai banyak nih. Allah yang datang gerakan hati para konsumen. Yes, bener banget. Masya Allah, itu tujuan Allah ternyata ya, Coach. Iya dong. Kita aja yang belum paham. Bener banget. Makanya kita ngopi pagi ya, biar paham. Subhanallah, Mas Hendro. Masya Allah. Terbelajar, Masya Allah. Sepakat? Iya. Masya Allah, Mas. Umi NA ini Mas Irfan. Kemarin ya, baru kita sidak juga ya. Pak Dede, Allah ya, betul banget. Produk yang berkualitas, sistem, Allah yang menggerakkan. Betul banget ya. Pelanggannya, kebutuhannya, kompetitornya, kebutuhan. Banyak yang masih ngeliatnya ke sana. Trust konsumen kepada kita. Kebutuhan mereka karena kita udah klik dengan value kita. Ya benar, itu benar juga semuanya. Ya need customer, kebutuhan kepuasan terhadap produk. Allah yang menggerakkan hati konsumen. Nah, mantap kan? Nah, inilah yang harus kita lihat. So, teman-teman semua, ketika kita dalam pressure, ketika kita dalam tekanan, maka apa? Nah, saya pengen ngajakin teman-teman untuk mentadaburi satu apa ya namanya surat di Al-Quran, surat ketiga Ali Imran ayat ke 130 kalau nggak salah ya, kita 133 kalau salah. Nah, ini salah nih, saya malah suka dari 129 gitu ya. Saya bacain dari 129 ya. Teman-teman yang ada Al-Quran di dekatnya, yang kalau nggak ada Al-Quran ya di handphone, coba semuanya buka surat Ali Imran, ini surat ketiga ayat 129. Nah, ini mantap banget. Sudah belum? Nah, sudah? Nah, kalau sudah, di 129 kita baca bareng-bareng ya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan dia mengajak siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insya Allah coba kita ngelihat. Allah itu apa ya? Keren banget kan gitu ya. Dan SSA gitu, suka-suka Allah gitu. Dan suka-suka Allah itu apa nih ya? Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu milik Allah gitu. Semuanya. Sayangnya kadang itu kita suka lalai. Kita ngejar uang, tapi kita tidak pernah paham siapa yang maha memiliki uang kita. Kita mengejar rizki, tapi kadang kita lupa ya, siapa yang maha memiliki rizki itu gitu. Dan sebenarnya Allah bilang, segala yang ada di langit dan ada di bumi itu milikku gitu. Maka sebenarnya kan kalau kita mau mencarinya, minta dulu sama Allah gitu. Minta dulu. Karena apa? Kan ada yang memiliki gitu. Nah ini yang menarik gitu. Dan mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengajar siapa yang dia kehendaki. Dan Allah itu mengampuni siapa yang dia mau dan menghendaki gitu ya. Dan Allah juga mengajar siapa yang dia kehendaki. Dan 130-nya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Oh, Masya Allah. Jadi saya selalu bilang, kerja itu ada 3 kan. Kerja keras, kerja cerdas, kerja beruntung. Nah, keberuntungan itu datang dari mana? Ini dijelasin di sini. Keberuntungan itu datang kalau kita bertakwa. Bertakwalah kepada Allah agar kita beruntung. Allah langsung kasih kuncinya gitu. Kalau kita pengen jadi orang-orang yang beruntung, tadi orang-orang yang Allah pilih tadi itu bertakwa dan jangan makan riba gitu. Jangan akhirnya kita terlibat dalam satu transaksi yang di dalamnya ada riba gitu. Nah, ini Allah udah tegesin di situ, ini 130-nya tuh, Masya Allah ya. Nah, di 131-nya, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Allah minta kita itu untuk memelihara diri kita dari api neraka. Berarti purpose kita harusnya adalah surga gitu. Sama Allah. Ayo di dunia itu kamu bertakwa sama Allah. Allah itu sediain semua di bumi dan di langit gitu. Takwa sama Allah agar kita beruntung. Orang-orang beruntung itu kan Masya Allah luar biasa ya. Nah, kalau kita jadi orang-orang beruntung, nah maka Insya Allah ya nanti balasannya luar biasa. Orang takwa itu berarti di sini adalah ada balasan surga gitu ya. Ini yang kita kejar. Dan jaga diri kita dari api neraka ya, yang tempat bagi orang-orang yang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya agar kamu diberi rahmat. Nah, taat ini menjadi kata kunci. Saya lagi install ini di perusahaan saya ya. Jadi artinya saya ngajakin teman-teman itu untuk terus meningkatkan ketaatan kita. Kenapa? Taat ini ternyata menjadi kunci turunnya rahmat. Rahmat Allah itu begitu luar biasa. Tapi kata kuncinya adalah ketaatan. Bagaimana kita bisa membangun ekosistem di dalam perusahaan kita itu untuk taat sama Allah gitu. Maka agar apa? Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Ya. Nah, 133. Nah, ini yang mulai keren banget. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wah, keren kan? Taat itu nanti akan akhirnya menjadi sebuah proses yang melahirkan ketakwaan. Dan orang-orang yang taat tadi, ya, yang takut hanya kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, akhirnya sampai ke level takwa, mutakin, ini sama Allah dikasih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita salah di sini sama Allah apa? Bersegeralah kamu mencari ampunan gitu. Kita tuh diminta bersegera mencari ampunan gitu ya. Nah, ini yang menarik ya. Di 134-nya yaitu orang-orang yang berinfak nih ya, kata-katanya. Orang-orang yang bertakwa tadi ini ya, orang-orang yang bertakwa yang sama Allah itu akan dikasih surga seluas langit dan bumi. Ya, orang-orang yang akan dikasih keberuntungan tadi, ciri-cirinya nih, ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Satu, catat di orang yang bertakwa tadi, ciri-cirinya penghuni surga tadi, ciri-cirinya satu, orang yang dia gemar berinfak di saat lapang maupun di saat sempit. Nah, pertanyaannya, selama masa pandemik ini mungkin banyak dari kita sempit. Apakah Anda tetap berinfak seperti pada saat Anda masih lapang? Halo? Ini satu ciri. Saya selalu ngajarin ke teman-teman, terutama yang saya dampingin langsung, pada saat sempit itu justru kita harus berinfak lebih baik daripada saat kita lapang. Orang lapang berinfak wajar, punya banyak duit, gitu ya. Tapi kita sempit, kita berinfak, itu baru luar biasa. Dan saya sama keluarga minta izin kemarin. Ya, di saat pandemik ini justru apa ya, momentum untuk benar-benar geser harta itu semuanya ke infak, sedekah, wakaf dan seterusnya. Itu justru malah pada saat pandemik gitu. Kenapa? Karena saya tahu betul gitu. Di situ ada sesuatu yang luar biasa di saat kita sempit gitu, ya. Nah, maka itu yang pertama. Dan yang kedua cirinya,
Dan orang-orang yang memelihara amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Nih, memelihara amarah. Nomor duanya apa? Memelihara amarah. Nah, kenapa saya bilang tadi memelihara amarah? Karena tadi pressure itu membuat kita gampang marah. Pressure membuat kita gampang marah, sahabatku sekalian. Bener apa enggak? Ya? Nah, ini namanya manajemen pressure. Tapi ayatnya jelas gitu ya, surga itu tempatnya orang yang mampu menahan amarah. Ternyata pressure itu komplainnya konsumen, anak-anak kita yang unik. Waduh, pokoknya bikin gemes pasangan kita yang aduh rasanya gitu ya, kalau bisa diganti gitu. Mungkin ada yang mikir gitu. Semua yang datang kepada kita itu ternyata itu adalah bentuk cara Allah karena saking sayangnya dengan kita agar kita bisa masuk surga. Kita dikirim tuh trainer-trainer. Kita dikirim coach untuk melatih kita mampu menahan amarah. Ya, gimana kita mampu menahan amarah kalau kita nggak pernah latihan kan? Kayak barbel. Gimana kita mampu mengangkat beban kalau kita nggak pernah ngangkat barbel? Nah, maka kita beri sebuah singkatan baru. Ya, namanya PEC. PEC itu apa? Patch. PEC. Barang-barang apa kita sebut apa? PEC. Apa itu PEC? Jadi kalau ada orang yang nyebelin, ada orang yang suka marah-marah kepada kita, ada yang nguji banget, anak-anak kita yang mungkin aduh luar biasa, pasangan kita yang aduh luar biasa, maka yakini dari ayat ini adalah mereka adalah coach yang sedang dikirim Allah kepada kita untuk menjadikan kita mampu menahan amarah. Jadi kita beri julukan kepada mereka adalah PEC. Apa itu PEC? Personal Emotional Coach. Nah, jadi kalau ada yang nyebelin, terima kasih PEC. Jadi mereka yang dikirim itu yang nyebelin, yang apa segala macam itu adalah PEC kita. Maka apa ketika dia datang, aduh, Allah lagi kirim nih PEC nih. Siap ya Allah, saya akan latihan menahan amarah. Siap ya Allah, saya akan latihan menahan amarah gitu. Itu aja dilakuin gitu. Jadi kita lihat Allah lagi kirim PEC aja pada kita. Siap coach gitu. Jadi kalau ada yang nyebelin dalam hati, siap coach gitu ya. Selesai dia pulang kita bilang apa? Thank you coach, terima kasih sudah menguji saya gitu ya. Dan kita akan ukur kita mampu nggak ngelewatinya. Mampu, Allah akan kirim nanti ya PEC yang lebih senior lagi. Mampu, Allah kirim lagi tuh PEC yang lebih senior lagi. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar memiliki hati yang tenang, yang mampu menahan amarah. Ya. Kenapa? Karena surga itu tempatnya hati-hati yang tenang, bukan hati-hati yang gampang marah. Ya, insya Allah. Karena teman-temanku semua, salah satu bentuk bagaimana kita memanajemeni pressure tadi dengan menganggap semua yang nge-push itu adalah PEC. Personal Emotional Coach. Kenapa? Karena Allah itu pengen kita menjadi orang-orang yang ahli menahan amarah. Ya. Nomor tiga itu apa? Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga, ya tadi, ketika kita ngelihat seberapa segala macam, semuanya udahlah, anggap itu PEC. Setelah itu apa? Maafin siapapun itu, maafin orang. Yang membuat kita itu nggak tenang hatinya, membuat kita tuh menendam, membuat kita ini kenapa? Karena kita tuh nggak bisa maafin. Allah aja maha memaafkan. Kita ini siapa? Masa kita nggak maafin? Padahal semua yang datang di masa lalu kita, di masa depan kita, yang menyebalkan yang apa itu adalah utusan Allah yang dikirim kepada kita. Ya PEC tadi. Maka ya udah maafin aja, rilis gitu. Kalau kita bisa ngerilisnya, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih nikmat, jauh lebih enak tanpa punya ya sampah-sampah emosional dalam diri kita. Ya. Nah, dan yang keempat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ciri yang keempat ahli surga ini tadi adalah orang-orang yang terus berbuat kebaikan. Meskipun ada yang menguji amarahnya, ada yang nyakitin, kita maafin ya. Dan teruslah berbuat kebaikan. Ojo leren dari wong api, kalau katanya Pak Parman tadi ya. Jangan berhenti jadi orang baik yang berbuat kebaikan. Terus saja lakukan. Dalam kondisi apapun. Insya Allah ya. Dan yang terakhir, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, segera mengingat Allah dan memohonan ampun atas dosa-dosanya. Nah, jadi yang kelima adalah ketika berbuat salah, berbuat keji pada diri sendiri, terus segera berzikir, istighfar, dan juga bertaubat. Nah, inilah 5
kriteria ya ahli surga tadi ya, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, Masya Allah, inilah ahli surga. Dan balasan bagi mereka itu adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Masya Allah. Itu loh teman-teman, ya. Pressure management kita tadi, bagaimana kita menyikapi ketika omset tahu-tahu meningkat, tahu-tahu nanti ada banyak problem apa segala macam. Nah, kita belajar latihan, ya. Nah, inilah namanya pressure management agar kita apa? Agar kita bisa latihan untuk menjadi pantas masuk surga. Nah, ada 5 tadi ya. Nah, bagaimana kita memanajemennya tadi? Silahkan Anda review apa 5 hal tadi. Nah, silahkan sudah saya share dan semoga ini menjadi satu sharing yang manfaat buat teman-teman semua. Insya Allah luar biasa kalau kita itu bisa ya mengikuti SOP kehidupan kita yang diberikan sama Allah yaitu Al-Quran. Masya Allah luar biasa gitu. Selamat beraktivitas lagi. Barakallah ya. Saya pamit dulu.